Pasangan basa pada molekul DNA terikat dengan ikatan hidrogen yang secara sederhana dapat dimodelkan sebagai partikel bermuatan yang berinteraksi dengan gaya Coulomb. Jika setiap muatan listrik yang ditunjukkan besarnya adalah satu muatan elektron dan jarak ikatan N dan H adalah 110, maka kita suruh tentukan gaya listrik antara T dan A. Ya. Apakah gaya net tersebut tarik-menarik atau tolak-menolak? Kira-kira bagaimana kita bisa mengerjakannya? Bagaimana ini? Dihitung dulu gayanya, Pak. Rumit tidak? Enggak ada kuncinya ya. Berarti PR ini. Ya. Kita tidak perlu berpikir rumit terkait ini. Ini bagian yang tidak penting dalam soal kita ya. Kalau ini membuat Anda pusing, ya anggap saja ini tidak ada. Oke. Hanya ada ini aja. Ya. Ada, saya gambar ulang di sini ya. Ada oksigen, ikatan hidrogen, di mana H ini terikat dengan N. Ya. Oksigennya bermuatan -1, hidrogennya bermuatan +1, hidrogennya bermuatan -1. Ini atas nih ya. Kalau jarak total ini adalah 280 dan jarak N dan H 110, maka jarak antara O dan H berapa? Nah, 280 kurangi 110, 170 ya. Iya, Pak, 170. Oke, dan saat ini kita bisa hitung ya. -1, +1, tarik-menarik atau tolak-menolak? Tarik-menarik. Ini O dan H tarik-menarik. Ini -1, -1. O dengan N? Tolak-menolak. Oke. Maka kita bisa hitung berapa gaya antara itu ya. Misalnya antara O dengan H. A Q1 Q2 per R kuadrat. K, ambil -1 aja ya. Nah, muatannya 1 ini tandanya tidak bisa dipakai dalam perhitungan. Oke. Artinya dia tarik tolak menolak, maaf, yang O dengan H ya. Jadi tarik menarik -1 +1 ya kita tulis 1 saja. 1 kali 1 bagi R kuadrat 0,17. Oke. Tolak menolaknya berapa? O dengan N K 1 Q2 per R kuadrat. K 1 juga, R-nya 280. Oke. Ini sudah dihitung? Bentar, Jadi Pak. 17 kuadratnya aja. K-nya tidak usah. Seper 0,17 kuadrat berapa? 1 dibagi 0,17 dibagi 0,17. Dapat berapa ini? 34,60. 34,60 K. Ya. Kalau ini 1 dibagi 0,11 dibagi 0,11. 82,64. 82, maaf, bukan 11 ya. Ini karena O dan N maka jaraknya adalah 28. 0,280. Nah, berapa nih? 1 dibagi 0,28 dibagi 0,28. Itu R kuadratnya 0,280, Pak.
12,75. 12,75 K. Ya. Nah, kita lihat ini. Yang tarik menarik adalah 34,60 K. Ya, ini besarnya 34,60 K. Dan tolak menolak besarnya 12,75 K. Netonya berapa? Jadi dikurangi saja 34,60 dikurangi 12,75 K. Ya. 60 kurangi 75 ini 5, 12 kurangi 78. 21,85. Ada 21,85 K positif ya, artinya dia masih sifatnya tarik menarik ya. Nah, ini baru kita hitung juga yang kedua. Oke. Hitung juga nanti yang kedua berapa. Oke. Bisa dilakukan sendiri ya. Baik, Pak, bisa. Baik, Baik, Pak. Pak, bisa. Ini bisa ketemu apakah secara netonya tarik menarik atau tolak menolak. Ya, pasti jawabannya tarik menarik, karena kalau tolak menolak ya DNA kita sudah hancur, tidak berbentuk double helix lagi ya. Nah, tadi adalah tentang muatan listrik. Kita sudah belajar satu besaran tentang muatan listrik. Nah, kita akan mengenalkan satu besaran lagi namanya medan listrik. Apa sih itu medan listrik itu? Dan secara sederhana adalah medan perang apa? Tempat di mana terjadinya perang ya. Medan apalagi? Medan pertempuran. Ya sama, tempat terjadinya pertempuran. Nah, medan listrik Tempat terjadinya listrik. apa listrik? Tadi fenomena listrik tadi kan tarik menarik tadi ya, gaya listrik ya. Jadi secara sederhana yang medan listrik lokasi di mana di situ kita bisa merasakan adanya gaya listrik, apakah tolak atau tarik ya. Nah, kita bisa definisikan di situ adalah medan listrik. Kenapa seperti itu ya? Karena saya mempunyai muatan, saya mendeteksi gaya tarik atau gaya tolak ya. Di lokasi di sekitar muatan listrik di mana pengaruh gaya listrik itu masih bisa dirasakan. Ya. Misalnya berapa kira-kira pengaruhnya medan. Maka cara ngetesnya bagaimana? Di sini medan perang atau bukan? Apakah di situ termasuk medan peperangan atau bukan? Ya kita lihat ada peperangan atau tidak. Kalau kita taruh sebuah tentara, apakah diserang atau tidak? Kalau diserang berarti itu medan perang. Ini juga sama. Kita ingin tahu apakah sebuah ruangan itu di situ ada medan listrik atau tidak dan berapa besarnya. Kita bisa menemukan muatan uji. Ya. Nah, ini definisinya seperti ini. Muatan positif dan positif, ya. Tolak menolak. Oke. Maka kalau tidak ada, gimana caranya? Misalnya B kita hilangkan. Oke. Dan ini posisinya kita tulis dengan titik P. Di titik P ini. Kita ingin tahu besarnya medan listrik di titik P ini ya. Nah, medan listrik tadi lambangnya adalah E, electric field. Ya. Kalau tadi gaya listrik lambangnya F, electric force. Nah, nanti karena ada medan magnet dan ada medan listrik ini sering tidak ya, maka secara definisi kita bisa tempatkan untuk menguji di situ ada medan listriknya berapa sih? Ya saya ambil saja sebuah muatan listrik positif Q ya, saya letakkan di titik P. Maka pasti muatan ini akan mendapat gaya, ya baik gaya dorong, gaya tolak maupun gaya tarik tergantung jenis muatannya. Oke. Maka kalau saya menggunakan muatan sebesar plus Q di tempat yang ada medan listriknya E, ya, muatan listrik saya akan mendapat gaya dorong, gaya tolak atau gaya tarik sebesar F. Ya. Berarti secara definitif kita bisa rumuskan bahwa F sama dengan Q kalikan E. Ya. Di sebuah tempat yang ada medan listriknya sebesar E, kalau saya ambil sebuah muatan uji,
Saya letakkan di sana, fungsi muatan ini pasti akan berinteraksi. Ya. Baik itu interaksinya tolakan maupun tarikan ya, sebesar F. Nah, maka secara definisi, E itu apanya F sih? Saya ubah saja, E adalah F dibagi Q. F, E, gaya elektrostatik dibagi U. Ya. Karena tadi F adalah 1/4 pi epsilon 0, Q muatan A, Q muatan tes, dibagi R kuadrat. Nah, ini dibagi Q lagi, Q muatan tes. Maka Q-nya hilang 1. F. Kalau F adalah Q kuadrat per R kuadrat, maka E, Q-nya tinggal 1 saja. E sama dengan 1/4 pi epsilon 0, Q per R kuadrat. Oke. Itu definisi dari medan listrik. Jadi ada pertanyaan tidak? Belum ada, Pak. Oke, Belum, bisa, Pak. Ada, Pak. bisa dipahami ya. Nah, Bisa, Pak. oke, medan listrik ini direpresentasikan sebagai garis-garis medan listrik. Ya, kita definisikan juga kalau dia sebuah muatan positif maka arah garisnya keluar dari muatan positif dan masuk menuju muatan negatif. Ini representasinya seperti itu medan listrik. Ya. Semakin jauh jarak dari muatan listrik sumbernya, maka besarnya medan listrik ini semakin kecil. Oke. Nah, iya, karena tadi persamaannya kan Q per R kuadrat. Ya, semakin jauh jarak titik terhadap pusat muatannya, semakin besar R-nya, maka semakin kecil E-nya. Ya. Nah, semakin besar muatan yang menghasilkan medan listrik tersebut, maka akan semakin besar medan listriknya. Ya, semakin besar Q, semakin besar E. Semakin besar R, semakin kecil E. Nah, di sini kita bisa rangkum, kita sudah punya 2 besaran ya. Besaran gaya listrik dan medan listrik. Nah, ini kita bisa otak-atik mencari medan listrik dari gaya listrik dan mencari gaya listrik dari medan listrik. Oke. Bedanya cuma apa sih? Ya ini Q-nya. Q-nya kalau untuk gaya listrik kuadrat, untuk medan nggak ada. Oke. Nah, ini persamaan ini adalah untuk mendefinisikan tadi gaya listrik dan medan listrik dari titik muatan. Ya. Jadi sebuah benda yang berbentuknya titik. Jadi kan kita lihat analisis kita dari bentuk titik ya. Oh, sebuah titik muatan. Ya, ini sebuah titik muatan. Mana lagi? Nah, ini kan kita tadi definisikan sebagai titik muatan di sini, titik di sini, titik di sini ya. Kemudian apalagi tadi? Ini juga titik muatan, titik muatan, titik muatan. Oke. Nah, itu semua adalah kondisi ideal, kondisi idealistik, kondisi ideal. Ya. Bahwa sebuah benda yang bermuatan itu bentuknya titik. Oke. Tapi realitasnya ada tidak benda berbentuk titik? Hampir tidak ada ya. Hampir semua benda objek real itu bukan berbentuk muatan titik ya. Bagaimana menghitungnya kalau bukan muatan titik? Misalnya yang banyak bermuatan listrik apa? Kabel misalnya ya. Ini dialiri muatan listrik. Berarti ada banyak muatan listrik di dalamnya. Apakah bentuknya titik? Tidak, ini bentuknya memanjang. Oke. Kemudian ada apalagi penggaris tadi yang kita gesek-gesek dengan rambut ya. Bentuknya apakah titik? Tidak. Nah, bagaimana untuk menghitung benda-benda yang bukan titik itu? Dengan persamaan yang tersedia hanya untuk titik muatan. Ya. Jadi persamaan ini berlaku hanya untuk titik muatan. Kalau benda yang bukan titik bagaimana? Kita perlu mencari cara untuk menghitung. Oke. Contohnya ini. Berapa sih besarnya medan listrik di rumah-rumah yang di bawah jalur listrik sutet? Saluran udara tekanan ekstra tinggi ya. Tegangan yang berbahaya enggak sih? Ya.
misalnya sampai 500 kilovolt, ya, setengah juta volt kabel-kabel ini terhadap ground, terhadap tanah. Ini berbahaya nggak sih? Pasti ada medan listrik ya. Ini ada muatan-muatan, di sini ada ground, pasti ada medan listrik yang berpengaruh ke rumah-rumah dan orang yang tinggal di dalamnya. Ya. Seberapa berbahaya, seberapa besar sih medan listrik yang diterima ini? Apakah kalau kita pakai lampu bisa menyala sendiri, tidak terkoneksi ke listrik? Ada rumahnya dekat Sutet? Enggak, Tidak, Pak. Pak. Wah, ini alhamdulillah kalau tidak. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Ini kan bendanya bukan titik ya. Listriknya atau muatan listriknya terdistribusi di bawah di benda yang bentuknya garis panjang, memanjang, tak terhingga. Misalnya ini sana ini juga ratusan kilometer. Ya. Bukan tak terhingga, tapi dibandingkan jarak antara ini ke titik rumah, jarak kiri kanannya ini seolah-olah tak. Oke. Nah, untuk benda selain muatan titik, maka benda tersebut kita harus bagaimana caranya kita bagi-bagi menjadi titik-titik yang sangat banyak. Ya. Di sini kita sebut sebagai, kita anggap sebagai kumpulan muatan titik dengan jumlah yang sangat besar. Misalnya bentuknya memanjang, ya kan kalau titik bentuknya seperti ini. Maka ini saya bagi-bagi saja menjadi yang sangat banyak, titik-titik yang sangat banyak. Ya. Agak kurang kecil bagi lagi sampai mendekati definisi titik. Nah, ini saya definisikan ini satu titik. Ya. Maka berapa sih medan listrik di titik di rumah ini yang berjarak sekian dari Sutet? Oh, maka saya hitung dengan persamaan tadi ya. E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat, itu hanya untuk dari titik ini. Selanjutnya saya hitung dari titik sebelahnya. Selanjutnya saya hitung dari titik sebelahnya juga. Saya hitung dari titik sebelahnya, titik sebelahnya, titik sebelahnya, sebelahnya, sampai semua titik tercover. Maka kita jumlahkan. Besarnya medan listrik dari satu titik ke jarak ini, kita kalau tadi medan listrik adalah E totalnya ya, dari satu titik DQ ya. Ini muatannya totalnya Q, muatan sepanjang kawat. Kalau muatan pada satu titik ini saja kita sebut sebagai DQ, muatan yang sangat kecil. Efeknya dari sini berapa? Kita sebut sebagai DE. Ya. Sekarang kan sudah bentuknya titik nih, kita bisa gunakan. DE sama dengan 1/4 pi epsilon 0 DQ per R kuadrat. Oke, ini dari satu titik DQ ini. Kalau saya ingin menghitung dari semua titik sepanjang kawat ini, berarti bagaimana? Ya, saya jumlahkan ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, semua. Ya. E sama dengan sigma. Ya. E, kita gunakan notasi matematis. Ya. Sigma dari apa misalnya? I sama dengan 1 sampai tak terhingga. Ini kan kita bagi sampai sejuta misalnya, 1 sampai sejuta. 1 sampai 1 juta ya, dari DEI. Ya, gitu ya. Kan ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Ya. Nah, supaya mendekati titik, seberapa besar pembagian ini supaya saya bisa mengkategorikannya itu sebagai sebuah titik. Apakah misalnya saya mempunyai kawat 1 meter saya bagi menjadi 5, apakah sudah bisa didefinisikan titik? Satunya 20 cm. Bisa nggak? Belum. Belum, Pak. Belum sepertinya ya. Saya bagi 10. Bisa nggak 10 cm? Belum mungkin, Pak. Tidak sebenarnya. Saya bagi 100. Jadi ada 1 cm. Kayaknya 1 cm itu juga bukan titik ya. Saya bagi 1 juta misalnya 1 mikro. Ya, oke. 1
bisa bagi 1 miliar misalnya, 1 nanometer. Nah, semakin mendekati ke titik. Oke. Jadi kita akan dapatkan ini mendekati ke titik ketika jaraknya ini semakin kecil, mendekati 0. Ya. Di limit matematika ini, delta X mendekati 0, dari L dibagi dari delta X tadi ya, delta DE dari X. Oke. Jadi gabungan antara notasi limit dan sigma ya, kita namakan notasi integral. Secara sederhananya seperti itu. Integral itu adalah kita punya sesuatu yang panjang, kita bagi-bagi menjadi kecil, dibagi sangat banyak sehingga jaraknya itu dq-nya itu mendekati 0. Ya. Limit dq mendekati 0 ya, dari sigma I sama dengan 1 sampai tak terhingga DE, misalnya DEI. Okay. Maka notasi limit dan sigma ini menjadi integral yang kita kenal. Ya. Definisi integral itu lebih sederhananya ya. Jadi E yang diterima oleh satu rumah ini ya gabungan dari titik-titik yang kita jumlahkan. Ya. Integral dari DE ya. Medan listrik total yang diterima adalah penjumlahan dari sekumpulan muatan titik.